Hello Sobat Santuy yang budiman dimanapun kalian berada. Welcome back to channel Room Room 07. Di video kali ini kita akan membahas sebuah serial Korea yang berjudul The Silent Sea yang tayang di Netflix. Drama ini menjadi drama Korea terbaru yang paling ditunggu oleh penggemar aktor tampan Gong Yoo, yang juga merupakan salah satu pemain film Squid Game. Film ini menceritakan tentang situasi menegangkan di bulan serta keadaan bumi yang terlihat berubah menjadi gurun hingga membuat sulit untuk ditinggali manusia. Planet bumi sudah tak lagi memiliki air dan makanan yang melimpah. Karena peristiwa itu, sekelompok pasukan khusus kemudian dikirim ke bulan untuk menjalankan misi di sebuah markas penelitian. Di sana mereka diminta untuk menyelesaikan misi dengan mengambil sampel misterius di Balhae Base. Namun ternyata misi tersebut tak semudah yang mereka bayangkan. Seberapa menegangkannya film ini, tak perlu berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur film The Silent Sea. Film berawal di dalam sebuah ruangan pesawat yang terlihat saat itu pesawat itu sedang mengalami kecelakaan. Tak ada satupun sistem yang berfungsi, bahkan mereka juga kehilangan daya dari pesawat tersebut. 발해기지에서 북서쪽으로 7.6km 떨어. 화재 감지 시스템은? 기준 전력 시스템도 나갈 것 같아요. Di dalam pesawat tersebut terlihat seseorang sedang terluka. Dia bernama Pak Huang. Keadaan semakin panik saat sistem komunikasi tak kunjung berfungsi dan sistem pesawat mulai mematikan diri sendiri. Dan ternyata pesawat itu tengah berada di tepi jurang yang sangat tinggi. Dan inilah The Silent Sea. Kondisi bumi saat ini tengah berada di ambang batas. Kekeringan di mana-mana, air bersih sangat sulit didapatkan, sehingga mengakibatkan angka kematian bayi yang semakin meningkat. Pemerintah juga mulai membatasi penggunaan air. Masyarakat miskin pun berdemo terhadap kebijakan itu. Kini, air dijual seperti mengambil uang di mesin ATM. 외치는 목소리가 커져가고 식수 양극화다. 등급제를 해제하라! Di sebuah tempat penelitian etologi, kita melihat Pak Kim sedang mengajak Dr. Song untuk pergi keluar angkasa. Pak Kim membutuhkan Dr. Sung karena dia merupakan seorang yang sangat ahli di bidang astrobiologi. Awalnya Dr. Sung menolak, namun begitu mengetahui tujuan mereka adalah ke pangkalan Balhae yang berada di bulan, ia pun langsung berubah pikiran. 구경 바꾸셨네요. 전엔 갈색 뿔트였는데 이번엔 무슨 일이세요? 혹시 이번 화성 프로젝트 때문에 오신 거예요? 오늘 제가 찾아온 이유는 아주 중대한 임무에 참 추천하셨고요. 체육장이요? 제가 말씀드릴 수 있습니다. 오는 과학차가 있어요? 어딘데요? 발해기진. Sepertinya orang tersayang Dr. Song meninggal 5 tahun lalu di kecelakaan di pangkalan Balhae. Esoknya Dr. Song pun memutuskan untuk ikut ke pangkalan Balhae. Ia pun bertemu dengan Kapten Han Yun-jae. 대장 한윤자입니다. 아, 네. 그냥 여기를 한번 보고 싶어서요. 여기 여전히 발해기지 가는 거예요. 다시 생각해보세요. 죽었는데 이름이라도 새겨주지. 그러니까 기대된다 정말. 야, 긴장되죠? 처음엔 다 그래요. 단 1년 같이 있은 것 같아요. Pertemuan semua orang yang akan berangkat ke bulan tepatnya di pangkalan Balhae pun dimulai. Misi mereka kali ini adalah pergi ke bulan ke pangkalan Balhae yang telah ditutup 5 tahun lalu karena terjadinya insiden kecelakaan. Mereka diperintahkan untuk mengambil sampel di dalam kapsul yang berada di pangkalan Balhae dan langsung kembali ke bumi. Dr. Song pun bertanya tentang jenis zat yang berada di dalam kapsul tersebut. Namun para pimpinan tak mau memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Mereka hanya diperintahkan untuk menyelesaikan misi. Seketika Dr. Song pun teringat kejadian 5 tahun lalu, di mana kakaknya adalah salah satu korban dari kecelakaan di pangkalan Balhae itu. Dan dia mendapatkan kompensasi dari pemerintah berupa kartu emas, yang artinya kartu itu dia bisa mengambil air
sebanyak yang dia inginkan. 감추고 있는 것처럼 생각하고 있는 것 같은데 이런 난감한 상황이라 송 박사가 유능한 생각을 잘못하고 있는 건가요? 샘플과 관련된 결정은 송 박사 판단 여기보다는 언니의 마지막 선물이라고 생각해 주세요. Setelah rapat selesai, Dr. Song pun bertanya kepada Kapten Han, apakah semua misi selalu dilakukan seperti ini? Mereka melakukan pekerjaan tanpa tahu bahaya apa yang menanti mereka. 아직도 바르기지 가고 싶은 거 확실해요? 송 박사님 의견이 필요할 때가 오면 그때 Hari keberangkatan ke Balhai pun tiba. Semua orang terlihat bersiap-siap untuk berangkat. Namun yang mengagetkan, tiba-tiba co-pilotnya diganti dengan orang yang baru. 처음 보는 얼굴인데? 근데 아니 왜 출발 직전에 부정사 바뀌었다고 그냥 통보해버리는 거 같이 잘해봐야죠. 긴장 많이 하셨나 보네. 긴장 푸는 데 당기 최고야. 어? 네? 미스터 오지랖 씨, 착륙 개떡같이. 휴면인가 우리? 네. 박사님. 그 생존환경연구소에서 할 건데 우리. 남이라니 이제 가족이나. 전대원 헬멧 착용해 주십시오. Akhirnya pesawat sukses berangkat meninggalkan orbit bumi. 정상으로 궤도 진입했습니다. 권한 이양 받았습니다. 자동 항법 기능부터 자동문화 장치 확인 완료. 09시 06분 예정입니다. Para awak sedikit bercanda karena mereka lega telah sukses meninggalkan orbit bumi. Di dalam tim ini juga bergabung seseorang yang sebelumnya pernah tinggal di pangkalan Balhai. Dia bernama Pak Huang. Namun sebagai penasehat perjalanan, Pak Huang adalah orang yang sangat pendiam. Tiba-tiba pesawat mengalami masalah dengan penghubung modul. Yang karena itu dengan terpaksa Kapten Han mengambil keputusan untuk melepaskan modul dan melakukan pendaratan darurat. 도킹 해제. 네? 네? 아 지금 이렇게 어떻게든 착륙은 해야지. 아이 씨발! 시진 이상 잡으면 안 돼! 시작! 제어 준비! Nah, sepertinya scene di awal tadi memperlihatkan keadaan pesawat sesaat setelah jatuh. Kini mereka semua harus segera meninggalkan pesawat ruang angkasa itu karena mereka berada di tepi jurang. Saat akan membuka pintu keluar, tiba-tiba sebuah tas mengakibatkan kaca pesawat pecah. Dr. Sung terjatuh dan nyawanya terancam. Dengan gagah berani, Kapten Han langsung menyelamatkan Dr. Sung. 조심해! 송 박사 조금만 버텨요! Mereka semua akhirnya turun dari pesawat tepat waktu sebelum pesawat itu jatuh ke jurang. Sekarang mereka hanyalah astronot tanpa pesawat ruang angkasa. Kapten Han memerintahkan untuk langsung menuju ke pangkalan Balhai sebelum oksigen mereka habis. Di tengah perjalanan, kondisi Pak Huang semakin parah. Rusuknya patah dan tulangnya sudah mulai menusuk paru-parunya. 송 박사, 멈추시라고 계속 가요. 송 박사님 멈춰.
Akhirnya Kapten Han melihat pangkalan Balhae yang sudah berada di depan mata. Namun naas nyawa Pak Hwang tak bisa diselamatkan. 서둘러야 돼. 거의 다 왔어요. 이제 들어가야 돼요. 뭐라고요? 불 피웠어요. 여기 있습니다. Sebelum meninggal, Pak Hwang juga sempat memberikan pesan kepada Kapten Han. Air, jangan. Ya entah apa artinya itu. Sepertinya ada rahasia besar yang berada di dalam pangkalan Balhae. Kapten Han memutuskan untuk meninggalkan jasad Pak Hwang dan membawanya kembali nanti saat mereka berhasil selamat. Mereka harus bergegas sebelum oksigen di baju luar angkasa mereka habis. 가자고. Awalnya sang pilot yang bernama Suchan tak berhasil memasukkan kode untuk masuk ke dalam pangkalan. Ya mungkin karena terbatasnya oksigen yang dia hirup membuatnya sedikit bego. Apakah ini sama dengan kondisi kita sekarang yang dipaksa memakai masker dan semuanya menjadi lamban berpikir? Ah sudahlah, tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Akhirnya Suchan berhasil memasukkan password dan mereka semua selamat. Selanjutnya kita diperlihatkan flashback saat Dr. Sung di ruang kerjanya. Ia sedang mengotak-atik file peninggalan kakaknya. Seketika Dr. Sung teringat dengan kenangan bersama kakaknya itu. Saat itu kakak Sung berbicara tentang titik-titik hitam di bulan yang disebut Laut Sunyi. Ia pun akhirnya berhasil menemukan file yang dia cari dan mendapatkan pesan temukan Luna. 지안아, 너 저기 고요의 바다야. Di dalam pangkalan Balhae, semua orang langsung mengisi oksigen karena kalau tidak mereka akan mati. Setelah mengisi daya oksigen, mereka masuk ke pangkalan dan mulai menemukan cara untuk menyalakan listrik. 대장, 빨리 생명유지 장치 교체하시죠. 장난 줄 알았어, 진짜. 됐다. 일단 전력 복구부터 하자. Di tengah perjalanan mereka dikagetkan dengan penemuan mayat. Sepertinya mayat itu adalah tentara bayaran yang mencoba masuk setelah insiden 5 tahun lalu. Itu terbukti dari baju dan senjata yang ia bawa. Namun hal yang aneh, mayat itu terlihat seperti mati karena tenggelam. Hal ini bisa dilihat dari busa di mulut dan paru-parunya yang membengkak. 어이, 씨발, 깜짝이야! 뭐야? 현장 기록하고 교시 복구되는 대로 상부에 보고해. 기지 폐쇄 이후 아마 신원 파악은 힘들 것 같습니다. 여기서 익사라고요? 변박성 거품이 남아있는 것도 그렇고 폐가 부풀어 오른 것도. Ada banyak kejanggalan di pangkalan Balhae ini karena radar radiasi di tempat itu normal-normal saja. Jadi tidak mungkin mayat tadi meninggal karena radiasi. Dr. Sung meminta Kapten Han untuk melakukan otopsi mayat sebelum melanjutkan perjalanan ke pusat komando.
karena mereka tidak tahu zat apa yang telah mengakibatkan kekacauan 5 tahun lalu. Namun Kapten Han tak menghiraukan Dr. Sung dan tahu apa yang harus dia prioritaskan. 그건 도대체 우리가 뭐야? 구역별로 차이가 나긴 하겠지만 이 정도로 낮은 거는 지금 그 방사성 물질이 도대체 뭔지 이 수치가 그렇게 말하잖아요. 그리고 아까 가자. 통제실 진입이 우선이야. 알려면 아까 그 시신을 부검해야 하고 우선인지 내가 결정합니다. Begitu sampai di pusat daya, mereka langsung menghidupkan sumber daya listrik. Suchan tak menemukan kerusakan filter seperti yang telah dilaporkan oleh pemerintah. Tak ada lokasi yang terkontaminasi seperti laporan. Mereka pun heran karena pangkalan secanggih ini sampai ditutup. Melihat keadaan yang normal itu, Dr. Sung langsung membuka helm. Kapten Han juga memerintahkan semua anggotanya untuk melepas peralatan mereka. 발육이지 하더니 여사님이 출발했다고 해도 아직 시간이 있어. 오염구역이라고 했던데도 문제 없어요. 모두 정상인 것 같네요. 임무를 다들 생명 유지 장치 해제해. Semua anggota tim mulai melakukan meeting dan membagi kelompok untuk menemukan lokasi sampel berada. Setelah rapat, Dr. Sung meminta Suchan untuk mencari lokasi kakaknya, karena ia tahu setiap anggota pangkalan diberikan chip di tubuh mereka. Suchan mengatakan hal itu bisa saja dilakukan, namun ia khawatir jika chip itu rusak saat insiden waktu itu. Di perjalanan, beberapa orang dikagetkan dengan gambar mata satu yang ada di langit-langit lorong. Kapten Han terhambat pintu yang rusak. Dengan terpaksa, ia harus membuka pintu itu secara manual. Dr. Sung kembali teringat dengan pembicaraannya dengan Pak Huang mengenai Luna, yang ternyata Luna itu adalah semua data penyimpanan pangkalan Balhae. Kembali ke Kapten Han, pintunya berhasil dibuka. Mereka dikagetkan dengan menemukan mayat kru pangkalan Balhae yang terjepit di pintu itu. 깜짝이야. 하지마. 더럽게 없네 진짜. 수찬아, 여기 문이 안 열리는데 보안 설정 좀 먹이라. 하나, 둘, 셋. 이번 임무 힘든 결정이었을 텐데. 루나 얘기가 나와서요. 발해기지 데이터 스토리지예요. 여기 뭐가 막힌 것 같은데? Ditemukan tanda-tanda mereka mencoba melarikan diri dari tempat itu. Yang aneh lagi, pemerintah mengumumkan mereka semua tewas sebelum tempat itu ditutup. Gila nggak sih? Apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu? Melihat kondisi semua mayat itu, sekali lagi Dr. Sung meminta Kapten Han untuk melakukan autopsi sebelum melanjutkan misi. Namun Kapten Han dengan tegas menolak. Mereka harus fokus pada misi daripada rasa penasaran Dr. Sung terhadap apa yang terjadi di pangkalan Balhae. 여기 시신들이야. 모두 발. 탈출을 시도하는 적들입니다. 전부 다 사망했다고 발표했잖아. 그러게 말이야. 우리도 곧 1번 저장고로 이동한다. 안 보여요. 부검이 어렵다면 중앙 의무실에 들려서. 당연히 이유 말고 임무에 좀 집중하면 안 됩니까? 이게 무슨 뜻이에요? Saat berhasil membuka semua pintu gudang, ternyata semua sampel telah dimusnahkan. Sepertinya ada yang menggeledah tempat itu sebelum kedatangan mereka. Sang co-pilot baru yang belum disebutkan namanya ini terlihat sangat mencurigakan. Ia melakukan segala cara agar teman-teman yang satu tim dengannya meninggalkan gudang ketiga. Sepertinya ada udang di balik bakwan. Di gudang kedua, Suchan melihat tabung yang sepertinya masih berisi sampel. Ia mencoba mengambil tabung yang berada di dekat mayat itu. Namun sayangnya, cairan dari mulut mayat itu masuk ke mata Suchan tanpa ia sadari. Sialnya lagi, tabungnya itu ternyata kosong. Si co-pilot masuk sendiri ke gudang dan mencari sampel yang masih berisi. Tiba-tiba senter yang ia bawa terjatuh. Dan sesuatu yang aneh mulai terjadi terhadap diri Suchan.